بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian rutin kita yang biasanya membahas kitab Bulughul Maram, kitab yang berisi hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tetapi malam hari ini insyaallah kita ingin mengulang 3 permasalahan yang berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah dan juga tanggal 10 Dzulhijjah. Karena kebetulan malam hari ini merupakan malam 9 Dzulhijjah. Ya, maka ada 3 permasalahan. Yang pertama, masalah puasa Arafah. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas tentang takbir muqayyad. Dan pembahasan yang terakhir, mudah-mudahan ada waktu, tentang pertemuan antara Idul Adha dengan hari Jumat. Ini permasalahan yang akan kita bicarakan malam hari ini. Yang pertama tentang puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sebenarnya kita dianjurkan untuk puasa sunnah dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kebetulan pemerintah kita menetapkan hari Rabu yang kemarin adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Sebenarnya sunnah puasa, disunnahkan bagi kita puasa dari tanggal 1, tetapi lebih disunnahkan lagi tanggal 9 ini, yaitu puasa Arafah. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, laisa fi shaumi hadhihi tis'ati karahatun. Puasa 9 hari pertama Dzulhijjah sama sekali tidak dimakruhkan. Sama sekali tidak dimakruhkan. Bal hiya mustahabbatun. Bahkan puasa 9 hari pertama Dzulhijjah sangat dianjurkan, istihbaban syadidan, dengan anjuran yang sangat keras. La siyama, terutama at-tasi'u minha, hari yang ke-9, wa huwa yaumu Arafah, yaitu hari Arafah. Lamun yakta mampu wah liwat wah 8 hari pertama Dzulhijjah sudah lewat. Lamun seandainya 8 hari kemarin itu ternyata kita tidak puasa sunnah, usahakan besok ini para jemaah sekalian puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Kita usahakan, karena keutamaannya sangat besar. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafata, puasa 1 hari Arafah, yaitu Jumat, hari Kamis. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, kata Nabi SAW, an yukaffira as-sanata allati qablah, dengan puasa tersebut Allah hancurkan dosa 1 tahun yang sebelumnya, was-sanata allati ba'dah, dan 1 tahun setelahnya. Berarti pira tahun? 2 tahun. Iya. Meskipun kebanyakan ulama mengatakan yang dihapuskan di sini as-saghair adalah dosa-dosa kecil. Bagaimana kalau dia tidak punya dosa kecil, dan ini hampir mustahil. Yang dia punya hanya dosa besar.
Maka Imam An-Nawawi mengatakan, illam takun saghair, kalau dia tidak punya dosa kecil, yurjat takhfifu minal kabair, maka puasa Arafahnya menjadi sebab dosa besarnya diringankan. Kalau tidak punya dosa kecil yang akan dihapus, maka puasa Arafah jadi sebab dosa besarnya diringankan. Bagaimana kalau tidak punya dosa kecil, dosa besar hampir mustahil, kecuali para nabi, para rasul. Ya. Tidak punya dosa besar, tidak punya dosa kecil, fa illam yakun, kalau dia tidak punya dosa sama sekali, rufi'ad darajatun, maka puasa Arafah sebagai sebab pengangkat derajatnya. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuman yang disunnahkan puasa Arafah adalah selain jamaah haji. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hajajtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yasumhu. Kata Abdullah bin Umar, saya pernah ikut haji bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yasumhu, tatkala haji, terutama tatkala wukuf di Arafah, Nabi tidak puasa Arafah. Wa ma'a Abi Bakrin, kemudian saya juga berhaji bersama Abu Bakar, falam yasumhu, Abu Bakar pun tidak puasa Arafah tatkala wukuf di padang Arafah. Wa ma'a Umar, saya berhaji bersama Umar, falam yasumhu, Umar pun juga tidak puasa Arafah tatkala wukuf di padang Arafah. Wa ma'a Uthman, saya berhaji bersama Uthman, falam yasumhu, dan Uthman pun juga tidak puasa Arafah tatkala wukuf di padang Arafah. Apa kata Imam Tirmidzi setelah membawakan hadis ini? Wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi, inilah yang diamalkan oleh kebanyakan ulama. Apa nono? Yaitu jamaah haji yang wukuf di Arafah tidak puasa. Kenapa jamaah sekalian? Yastahibbuna al-iftara bi Arafah. Para ulama menganjurkan jamaah haji yang wukuf di Arafah al-iftar, untuk tidak puasa Arafah. Kenapa? Liyataqawwa bihi ar-rajulu 'ala ad-du'a, supaya dia kuat berdoa pada hari itu. Karena doa tatkala wukuf ini mustajab, Allah turun ke langit pertama pada saat itu. Makanya jamaah haji tatkala wukuf ini habis-habisan berdoa. Ya, habis-habisan berdoa. Nah, supaya dia tidak lemah tatkala berdoa, dianjurkan untuk tidak puasa. Ini kata Imam Tirmidzi rahimahullah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memiliki jawaban lain. Kenapa jamaah haji tidak dianjurkan untuk ikut puasa Arafah? Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana diceritakan oleh murid beliau Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kana syekhuna rahimahullah yasluku maslakan akhar. Adapun guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, beliau punya pandangan lain. Lamun rata-rata ulama, kenapa jamaah haji tidak dianjurkan puasa Arafah? Supaya tidak lemah ketika berdoa. Ya. Lagu Ibnu Taimiyah dia punya pandangan lain. Apa itu? Beliau mengatakan, wa huwa annahu yaumu 'idin li ahli Arafata. Karena wukuf di padang Arafah itu ibarat hari raya bagi mereka yang di sana. Ya. Dengan iwukufin padang Arafah itu, mereka yang sedang wukuf itu adalah hari raya mereka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahri, hari tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamu Mina, hari 11, 12, 13, iduna ahlal Islam, adalah hari raya kita umat Islam, hari Arafah. Ya. Dan kita tahu kan, lamun hari raya nono kanggo kita puasa? Tidak puasa.
Tetapi hari Arafah itu menjadi hari raya khusus bagi siapa? Yang wukuf. Lamun itu aja bukan hari raya kita, makanya dianjurkan. Ya. Intinya para jamaah sekalian, silahkan kepada saling tena, ya, untuk puasa Arafah besok saling mengingatkan. Kemudian keluarga kita ajak untuk puasa Arafah. Keutamaannya besar, ngapus dosa pira tahun? 2 tahun. Ya, subhanallah. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang takbir muqayyad. Ya, pembahasan yang kedua yaitu tentang takbir al-muqayyad. Para jamaah sekalian, berkaitan dengan Dzulhijjah ada 2 takbir yang dianjurkan berkaitan dengan Dzulhijjah. Yang pertama disebut takbir mutlak, yang kedua disebut takbir muqayyad. Yang kita maksud dengan takbir di sini takbir ta'idnu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ada 2 takbir. Yang pertama takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir bebas. Ya. Piran-piran nu nganjurang kita takbir. Sejak kapan? Sejak masuknya malam pertama bulan Dzulhijjah sampai tenggelam matahari tanggal 13. Ya. Sejak masuknya malam pertama Dzulhijjah, kelem rebuin juluatmu. Di sana sudah dianjurkan takbir Allahu Akbar sambil tokol-tokol, ya, sambil berada di sawah, sambil berada di pasar, dianjurkan. Sampai kapan takbir mutlak ini? Sampai tenggelam matahari tanggal 13. Lamun tanggal 10 nono jelu Jumat, berarti 11, 12, 13, Sabtu, Ahad, Senin. Tenggelam matahari hari Senin yang akan datang, selesai sudah takbir, selesai. Ini takbir apa namanya? Mutlak. Adapun takbir muqayyad itu artinya takbir yang diikat. Kenapa disebut takbir muqayyad, takbir yang diikat? Karena dianjurkan khusus selesai sholat. Ya, ini termasuk sunnah yang bahkan dinukilkan tidak ada perbedaan pendapat. Takbir muqayyad ini nganjurang kita takbir selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Menurut sebagian ulama langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita akan jelaskan kapan mulainya. Tetapi ada yang namanya takbir muqayyad. Kenapa disebut muqayyad? Khusus selesai salat. Tiang bacakan antum ucapan para ulama yang mengatakan sepakat. Qala an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam an-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa amma at-takbirul muqayyad, adapun takbir muqayyad, fayushra'u fi Idul Adha, disyariatkan untuk dilakukan ketika Idul Adha bila khilafin, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Kenapa? Li ijma'il ummah, karena para ulama umat sepakat. Ya. Cuman baru-baru kita hidupkan lagi ini. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, beliau mengatakan at-takbiru fi Idin Nahri, takbir pada hari raya kurban Idul Adha, akadu, lebih ditekankan ketimbang takbir Idul Fitri. Takbir Idul Adha nono lebih ditekankan ketimbang takbir Idul Fitri. Dan memang jemaah sekalian, ya adat lamunita imbele angta nono Idul Fitri, lebaran desa teka. Lamun Idul Adha noja lebaran kondek teka. Padahal kalau di Arab Saudi itu Idul Adha ini yang besar. Besar Idul Adha ini.
Lagu lamun Idul Fitri sawi solat Idul Fitri sepi pada tinduk dengan. Kalau kita terbalik, Idul Adha ini yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan at-takbir fi Idin Nahr, takbir Idul Adha akadu lebih ditekankan. Kenapa? Min jihati annahu yushra'u adbar as-salah, bahkan sampai disyariatkan untuk takbir selesai salat. Wa annahu muttafaqun alaih, dan ini ittifaq sepakat para ulama. Ibnu Taimiyah mengatakan. Wa qala Ibnu Rajab, berkata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, ittafaqal ulama, ittifaq para ulama, sepakat para ulama, annahu yushra'ut takbir, dianjurkan takbir aqibas salawat, selesai salat, fi hadhil ayyam, di hari-hari ini, yaitu hari Idul Adha. Berarti sepakat. Cuman lamun takbir muqayyad ini kapan mulainya? Tahu langin lamun takbir mutlak kapan? Masuk malam pertama Dzulhijjah, berakhir tenggelam matahari hari 13. Adapun untuk takbir muqayyad kapan mulainya, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan kana sahihu min aqwalil ulama, lamun waktu mulainya ini berbeda pendapat ulama, tetapi syariat takbir selesai salat, takbir muqayyad sepakat, syariat takbirnya sepakat selesai salat. Yang mereka beda pendapat kapan mulainya. Ibnu Taimiyah mengatakan kana sahihu min aqwalil ulama, yang sahih, yang benar dari pendapat para ulama, anna ahlal amsar, bahwa penduduk-penduduk negeri kaum muslimin, yukabbirun, mereka bertakbir, min fajri yaumi Arafah, selesai salat subuh hari Arafah. Jemaah tak mulai selesai subuh, jemaah tak mulai masing-masing takbir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, besok subuh, karena besok hari Arafah. Ini yang sahih kata beliau. Sampai kapan? Ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai yang terakhir, sampai salat terakhir di hari tasyrik. Apa salat terakhir di hari tasyrik? Salat apa? Salat asar. Karena lamun maghrib nujak selesai hari tasyrik itu, bukan hari tasyrik lagi. Sampai asar jelu Senin, jemaah subuh selesai salat mulai. Ini kata Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang sahih. Begitu pula disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata, kata beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa takbir muqayyad ini mulai selesai salat zuhur hari Idul Adha, berarti selesai Jumat, sana mulai takbir. Itu kata sebagian ulama. Wa fi qaulin, tetapi pendapat yang lain kata Imam Nawawi, min subhi Arafah, selesai salat subuh hari Arafah. Wa yakhtimu bi asri akhir tasyrik, dan ditutup selesai asar hari tasyrik. Wal amalu ala hadza, dan inilah yang diamalkan. Ini yang diamalkan. Berarti mulainya kapan? Besok. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, wa yata'allaqu bihi aidan adz-dzikrul muaqqatu khalfas salawat, berkaitan dengan masalah takbir pada bulan Dzulhijjah, ada namanya at-takbir al-muaqqat, takbir muqayyad itu khalfas salawat, selesai salat. Wa fi waqtihi aqwalun lil ulama, berkaitan dengan waktu mulainya ulama berbeda pendapat. Wa ashharuha, pendapat yang paling masyhur, apa paling arti paling masyhur? Paling terkenal. Pendapat yang paling terkenal, alladzi alaihil amal, yang diamalkan oleh rata-rata para ulama,
annahu min salati subhi, mulai dari selesai salat subuh yauma arafah, hari Arafah, ila salatil asri, sampai selesai salat asar, min akhiri ayyamit tasyrik, di hari terakhir dari hari tasyrik. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Intinya jamaah sekalian, ya, rata-rata ulama mengatakan dianjurkan untuk takbir ini. Takbir apa? Karena mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Selesai salat. Mulainya besok subuh. Selesai salat subuh. Ya. Kemudian berakhir selesai salat asar. Jelu apa? Tanggal 13 Senin, lamun tak ikut ini pemerintah kita. Taib. Cuman ulama kembali berbeda pendapat. Salat apa ini? Salat apa yang kita selesai salat itu takbir muqayyad? Faminhum, kata Ibnu Hajar yang bacakan pelungguh dari kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan, faminhum, di antara ulama, man qassara takbir ala aqabis salawat al-maktubat. Sebagian ulama mengatakan takbir muqayyad ini khusus selesai salat wajib. Selesai salat wajib. Dunan nawafil, bukan selesai salat sunnah. Iya, bukan selesai salat sunnah. Selesai salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Termasuk Jumat, lamun ta salat Jumat selesai itu. Wa minhum, sebagian ulama, man khassahu birrijali dunan nisa, ada yang mengatakan takbir muqayyad selesai salat itu khusus laki-laki, perempuan tidak, ibu-ibu tidak, pendapat sebagian ulama. Wa bil jama'ati dunal munfarid, sebagian ulama mengatakan khusus tatkala salat jamaah. Lamun salat mesak-mesak, misalkan telat datang, salat mesak-mesak, selesai salat zuhur mesak-mesak, tidak ada takbir muqayyad, pendapat sebagian ulama. Tetapi apa kata Ibnu Taimiyah? Zahiru ikhtiyaril Bukhari, adapun al-Imam Al-Bukhari, beliau memilih syumula dzalika lil jami', bahwasanya takbir muqayyad berlaku untuk semuanya, salat wajib ataupun salat sunnah, laki-laki ataupun perempuan, salat jamaah ataupun salat sendirian. Ini dia kata Ibnu Hajar yang dipilih oleh Imam Bukhari, wal atharul lati dzakaraha tusa'iduh, dan dalil-dalil mendukung pendapatnya Imam Bukhari. Ya, dalil-dalil mendukung pendapat Imam Bukhari. Bahkan sampai selesai salat sunnah pun dianjurkan. Baik. Jelas ya ini? Takbir muqayyad. Timbul pertanyaan, takbir muqayyad ini langsung atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, atau kita istighfar dulu? Kan biasa selesai salat istighfar itu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Istighfar dulu ataukah langsung takbir muqayyad? Ulama beda pendapat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau memandang zikir biasa dulu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau, wal masyru'u fi adbaris salawat, yang disyariatkan selesai salat, an ta'tiya bil adhkaril ma'rufatil ma'hudah, adalah engkau melakukan zikir yang biasa. Thumma idza faraqta, kemudian kalau engkau sudah selesai zikir yang biasa, kabir, silahkan bertakbir. Berarti zikir dulu baru takbir. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Tetapi pendapat Dewan Fatwa Lajnah Daimah, Lajnah Daimah nono marak misal di tapen Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lagu lamun Saudi bukan MUI namanya, Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu namanya, Dewan Fatwa resmi, ditunjuk oleh negara Saudi, diisi oleh ulama-ulama dunia, ulama-ulama besar. Adapun Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, mereka mengatakan at-takbirul muqayyad, takbir muqayyad bi adbaris salawatil faraid, selesai salat wajib,
khasun bi ayyamit tasyrik, itu khusus di hari tasyrik, maksudnya mulai dari Arafah itu sampai hari tasyrik. Wa yu'ta bihi ba'da salam, dilakukan langsung selesai salam, mubasyaratan. Apa arti mubasyarah Pak Tuan? Langsung selesai salam langsung, qabla, sebelum asyuru'i fil adhkar, sebelum mulai zikir yang biasa. Berarti takbir dulu ya, menurut lajnah daimah. Wallahu a'lam, al-amru wasi', perkaranya luas. Lamun pemilih takbir langsung silahkan, lamun pemilih zikir biasa dulu, bareh selesai zikir terus pe takbir silahkan. Wallahu a'lam, ini sepertinya yang lebih kuat dalam masalah ini, yaitu al-amru wasi', perkaranya luas. Kemudian pira kali kita ucapan takbir lamun tak langsung, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali kita takbir baru kita istighfar? Adapun masalah ini tidak ada dalilnya, tetapi Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala mengatakan, wa aqalluhu, yang paling sedikit, an yaqulaha marratan, diucapkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling sedikit satu kali. Wa in zada wal afdal, dan yang paling afdal, salasan. Berapa kali? 3. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Astaghfirullah, astaghfirullah. 3 paling afdal kata beliau. Wa in zada 'alaiha, kalau dia lebihkan dari 3, 5, 7, fala ba'sa, tidak mengapa. Ini dia tentang takbir muqayyad. Piranta mulai jemaah subuh, selesai subuh Arafah, dan berakhir kapan? Selesai asar. Hari apa? Hari Senin lamunita. Ya, tiang dapat informasi dari saudara-saudara kita di Singapura. Adapun di Singapura mereka Idul Adha itu hari Sabtu. Mereka Idul Adha hari Sabtu. Ya, berarti lamun kita ikuti di sana, berarti sampai asar hari Selasa. Ya. Selasa. Baik. Anda izin Abu ya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga. Hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Kebetulan bertepatan itu. Ya, hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Pertanyaannya, ginta salat Jumat ki? Itu dia. Apakah boleh tidak salat Jumat apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat? Kita baca dulu dalilnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitu pula Ibnu Majah. An Abi Hurairah, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kebetulan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam bertepatan hari Id dengan hari Jumat. Bertepatan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tatkala selesai khutbah Id, di penghujung khutbah Id, ya, sebelum Nabi nutup khutbah Id, beliau mengatakan, qad ijtama'a, sungguh telah berkumpul, fi yaumikum hadza, di hari kalian ini, idani, 2 hari raya. Kumpul penjelum penene 2 hari raya. Faman syaa, siapa yang mau, ajza'ahu minal jumu'ati, salat Idnya ini mencukupkannya dari salat Jumat. Ayai mele cukup wah salat Id nene sehingga kanggo ya ada salat Jumat. Tetapi wa inna mujammi'un, tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, kami tetap Jumatan.
Ini perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Kumpul penjelum penene 2 hari raya, berkumpul 2 hari raya, hari Id dengan hari Jumat. Siapa yang mau, maka cukup baginya salat Id itu sehingga boleh tidak salat Jumat. Tetapi kami memilih mujammi'un untuk tetap salat Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Apa kata Al-Imam Al-Azim Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud? Ya, afwan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya hadisnya. Kata beliau, wal hadithu, hadis ini dalilun, sebagai dalil ala anna salatal jumu'ati, bahwasanya salat Jumat ba'da salatil Id, selesai salat Id, tasiru rukhsatan, salat Jumat menjadi rukhsah. Apa arti rukhsah? Keringanan. Salat Jumat menjadi rukhsah, keringanan. Yajuzu fi'luha, boleh dikerjakan, wa tarkuha, boleh ditinggalkan. Ya. Lamun nabdayat hari Id dengan hari apa? Jumat. Maka salat Jumat menjadi rukhsah. Yajuzu fi'luha, boleh dikerjakan, wa tarkuha, boleh ditinggalkan. Tetapi wa huwa khassun, boleh meninggalkan salat Jumat khusus biman shallal ida, bagi yang ikut salat Id, duna man lam yusalliha, bukan untuk yang tidak ikut. Lamun narak jamaah ta misalkan kelolosan nih dah, akhirnya lalu ida timpak lapangan untuk salat Id sampai di tono, ternyata di lapangan orang sedang khutbah, sudah selesai salat Id, yang ini wajib Jumatan. Yang ini wajib Jumatan. Tidak ada pilihan lain, wajib Jumatan. Harus datang timpak masjid. Tetapi kalau setelah dia datang ke masjid, ternyata ya narak datang untuk Jumatan, baru dia salat zuhur sendirian. Baru dia salat zuhur sendirian. Tapi dia harus datang ke masjid. Ini keringanan. Baik. Ingat jemaah sekalian, girang terpelih mahaminnya kadang hukum-hukum ini. Kadang kita suka keliru memahaminya. Boleh tidak salat Jumat bagi orang yang sudah salat Id kalau hari Id bertepatan dengan hari Jumat, itu sekedar keringanan, sekedar kebolehan, bukan itu yang sunnah. Jangan dianggap lebih bagus ya salat Jumat, bukan itu yang sunnah. Mana buktinya lebih bagus ta Jumatan? Buktinya Nabi memilih tetap Jumatan. Wa inna mujammi'un, kami tetap Jumatan, kata Nabi alaihissalam. Kadang kita girang tersalah memahami kadang. Iya. Sama seperti sering tiang ingatkan, apakah boleh memulai salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur? 3 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak boleh, harus setelah masuk waktu zuhur. 3 madhab tidak boleh, harus setelah masuk waktu zuhur. Kecuali madhab Hambali. Madhab Hambali mengatakan boleh sebelum masuk waktu zuhur, meskipun lebih afdal tunggu waktu zuhur. Lagu terkadang kita nganggap mempercepat itu yang lebih afdal, seolah-olah itu dia yang paling sunnah. Tidak, ini kita keliru di dalam memahami. Iya. Kalau memang sekedar boleh, katakan sekedar boleh. Ya terganggu nganggap ya apa sunnah. Jadi sunnah ke ya ta salat Jumat lamun bertepatan Id kan hari Jumat, sunnah atau tidak? Sekedar boleh. Sekedar boleh. Ya, sekedar boleh. Kemudian kita baca kesimpulan dari masalah ini. Disebutkan oleh Dewan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, setelah mereka bawa dalil-dalil tentang masalah boleh tidak salat Jumat apabila hari Id bertepatan kanca hari Jumat bagi orang yang sudah salat Id. Maka mereka membuat sekitar 6 kesimpulan.
Kita baca 6 kesimpulan ini penting sekali. Ya. Dan 6 kesimpulan ini ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, Mufti Saudi yang sekarang. Kemudian ditandatangani juga oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Saleh Fauzan. Ditandatangani oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ditandatangani oleh Syekh Abdullah bin Gudian. Mereka para ulama kita, ulama-ulama dunia ini menandatangani 6 kesimpulan terkait dengan masalah salat Jumat di hari ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Kesimpulan yang pertama, man hadara salatal Id, siapa yang hadir salat Id. Kesimpulan yang pertama, siapa yang hadir salat Id, fayurakhasu lahu fi adami huduri salatil Jumu'ah, maka diberikan rukhsah, keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat. Wa yusalliha zuhran, tetapi dia ganti dengan salat zuhur fi waktu zuhri, di waktu zuhur. Bilang anta salat zuhur pin Bali masing-masing ta salat zuhur. Ya, lamun ya ta salat Jumat. Wa in akhadha bil azimati fa shalla ma'an nasil jumu'ah fa huwa afdal. Tetapi kalau dia memilih tetap salat Jumat, fa huwa, maka itu afdalu, lebih afdal. Lebih afdal. Maka wallahu alam jamaah sekalian, tiang pribadi memandang pada Jumatan bekah. Ya. Lebih afdal kita Jumatan kumbena. Pertama itu lebih afdal. Kedua, sang kurang paut dengan lalu Jumatan sedangkan kita ngecok 4 pen halaman masjid. Dengan khutbah kita aja masih dong begecok. Meskipun boleh lagu kurang paut, tidak enak untuk dilihat, jadi fitnah di tengah manusia nanti. Kita sholat Jumat saja, tetapi khutbahnya dipersingkat. Jangan terlalu diperpanjang. Ya, 4 menit wah khutbah no. 4 menit. Cukup diingatkan kepada para jamaah khutbah yang pertama, para jamaah sekalian, masih kita ini berada di hari-hari mulia. Silahkan perbanyak takbir, tahlil, silahkan perbanyak. Kemudian aqulu qauli hadza taqul. Kemudian khutbah yang kedua setelah alhamdulillah rabbil alamin, para jamaah sekalian, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupakan bertakbir di hari-hari ini sampai tenggelam matahari hari Senin. Kemudian innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang penting ta Jumat kah? Ya. Ini alasan yang kedua, kurang paut, kurang sedap dipandang. Ita begecok sedangkan dengan salat. Kemudian yang ketiga, kenapa tiang menyarankan ini? Kenapa tiang menyarankan ini? Antik selesai Jumat no, langsung kita begecok balik. Lamun tagen salat zuhur balik sekat ubi nanta bare. Lebih bagus ta Jumatan, selesai Jumat no ta langsung. Ya, langsung. Lagu lamun ara memilih untuk tidak salat Jumat, maka boleh atau tidak? Boleh, tidak boleh dibicarakan. Oh ya ada salat Jumat, jangan digibah karena ini keringanan dari Nabi alaihissalam. Taib, ini dia kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, man lam yahdur salatal Id, siapa yang tidak hadir salat Id, ya'damilu salat Id, kelolosan, fala tashmuluhul rukhsatu, dia tidak dapat rukhsah itu, dia tidak dapat keringanan itu. Fala yaskutu anhu wujubul jumu'ah, kewajiban Jumat tidak gugur darinya. Untuk yang tidak ikut salat Id. Baik narak pilihan lain, harus dapeta masjid tiara Jumat no. Harus dapeta masjid tiara Jumat. Baik. Fayajibu alaihi sa'yu, wajib baginya untuk pergi ilal masjidi, menuju masjid, li salatil jumu'ati, untuk salat Jumat. Datang ida kete misalkan untuk salat Jumat, fa illam yujad, tetapi kalau tidak ditemukan di masjid, wah datang ida timpak masjid karena ya damilu salat Id, datang ida timpak masjid, lagu sampai di masjid tidak ditemukan adadun
jumlah yang cukup tanakidu bihi salatul jumu'ah, untuk salat Jumat, sallaha zuhran, maka dia salat zuhur di masjid sendirian. Ya, para ulama mengatakan paling kurang untuk salat Jumat 3 orang. Ternyata sampai pun masjid ada 2 atau mesa-mesa ada, benar tak ada salat zuhur sudah. Ya. Yang penting dia harus berusaha mencari salat Jumat. Kalau dia tidak ikut salat apa? Id. Kesimpulan yang ketiga, yajibu ala imami masjidil jumu'ah. Nah ini berat ini. Adapun untuk yang bertugas khutbah Jumat, yang bertugas untuk khutbah Jumat, maka wajib standby di masjid. Ya. Hari Jumat jemaah Buku Peron. Siapa yang punya jadwal Jumat besok jadi khotib? Abu Syauki ya Zun. Antum? Yang bertugas jadi khotib Jumat harus standby. Apa arti standby? Siap-siap nunggu di masjid. Yang berkhutbah, yang bertugas, siap-siap. Kenapa? Liyashhadaha man syaa syuhudaha, supaya ada yang memimpin orang yang akan sholat Jumat. Kita tidak tahu, mungkin ada yang tidak dapat sholat Id tadi. Ya. Maka ya rata-rata tidak mau bertugas berarti besok. Baik, ditunjuk saja ya P. Zakaria yang bertugas untuk nunjuk jadi khotib ya. Silahkan ditunjuk saja. Siapa yang bertugas khotib Jumat besok ya, harus standby itu nih. Ya. Ini dia kesimpulan yang ketiga. Khotib Jumat standby. Bahkan dikatakan wajib standby. Ya. Baik. Kesimpulan yang keempat, man hadara salatal Id, siapa yang hadir salat Id, wa tarakhasa bi'adami huduril jumu'ah, kemudian memilih untuk tidak salat Jumat, iwahmilu salat Id, terus milih tidak ikut salat Jumat, fa innahu yusalliha zuhran, sekali lagi diganti dengan salat zuhur, ba'da dukhuli waqti zuhri, setelah masuk waktu zuhur. Baik. Kesimpulan yang kelima, la yushra'u fi hadzal waqtil adzan illa fil masajid allati tuqamu fiha salatul jumu'ah. Tidak disyariatkan azan lamunna bertepatan hari Id dengan hari Jumat, tidak disyariatkan azan kecuali di masjid yang ada Jumatan. Fala yusra'ul adzan, tidak disyariatkan azan li salati zuhri, untuk salat zuhur, dzalikal yaum, di hari itu. Ternyata ahla pu'ta memilih untuk tidak salat Jumat, beta salat zuhur pin bali, maka tidak perlu azan di sini. Tidak perlu azan di sini. Kalau semua memilih salat zuhur di rumah, tidak perlu azan. Di mana disyariatkan azan? Hanya di masjid allati tuqamu fihal jumu'ah, yang ditegakkan Jumat di sana. Itu yang azan. Ya ke ama Haris tama sekedar azan setelah nauli. Enggak perlu kalau tidak ada Jumatan. Lagu sekali lagi bata pada Jumatan kah? Ya siapa yang mau Jumat, itu lebih afdal, itu lebih afdal. Kesimpulan yang terakhir ini yang penting. Al-qaulu, adapun pendapat, bi anna man hadara salatal Id, ada pendapat mengatakan siapa yang sudah ikut salat Id, yang penting pemilu salat Id, tasqutu anhu salatul jumu'ah, gugur darinya salat Jumat, wa salatuz zuhri, dan juga salat zuhur. Ada pendapat seperti itu, mengatakan siapa yang sudah ikut salat Id, kanggo ya ada Jumat, kanggo ya ada salat zuhur. Pendapat seperti ini qaulun ghairu sahih, pendapat yang tidak benar. Walihadza hajarahul ulama, oleh karena itu pendapat ini dibuang oleh para ulama. Dibuang oleh para ulama. Jadi ada pendapat seperti ini, mereka berdalil dengan
riwayatnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tatkala bertepatan hari Id kanca hari Jumat, maka dia tidak keluar kecuali di waktu asar. Berarti dia tidak keluar kecuali untuk sholat apa? Asar. Berarti dia tidak sholat Jumat dan juga tidak sholat zuhur. Dijawab oleh para ulama, kenapa dia tidak keluar kecuali sholat asar? Karena sholat zuhurnya di mana? Di rumah. Sholat zuhurnya di rumah, bukan gugur. Pendapat yang mengatakan Jumat gugur, zuhur gugur, qaulun ghairu sahih, tidak benar. Walihada hajarahul ulama, oleh karena itu pendapat dibuang oleh para ulama. Jadi gugur nono sekedar sholat apa? Jumat. Itu pun lebih afdal sholat Jumat. Ya. Nah, ini dia 3 masalah yang berkaitan dengan apa yang akan kita temukan insyaallah besok tanggal 10 juga. Ya. Kemudian juga tanggal 11, 12, 13. Mudah-mudahan yang sampaikan ini bermanfaat. Wallahu alam. Yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.